Kali ini kita akan belajar atas kebenaran firman Tuhan dengan tema Hati Kristus. Oke, kamera rolling, action. Shalom, selamat pagi sahabat Ruang Gendut yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya percaya saudara. Di pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara untuk kita nikmati, untuk kita rasakan bahwa karya Tuhan adalah hal yang terbesar dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami akan mendengar kebenaran firman-Kau Bapa, karena kami percaya Roh Kudus. Dengan firman-Kau kami akan melihat, dengan firman-Kau kami akan merasakan, dengan firman-Kau kami akan menikmati bahwa karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah atas kehidupan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Ruang Gendut yang berbahagia, di pagi hari ini saudara, kita akan belajar dengan tema hati. Amin. Hati yang datangnya dari Kristus. Amin. Hati yang benar-benar terjaga, hati yang benar-benar waspada, hati yang benar-benar dikuasai, dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita dapat menguasai keadaan yang ada. Karena apa? Hati yang kita bawa, hati yang diperkenankan oleh Roh Kudus. Amin saudara. Kita kadangkala diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan yang kita alami, yang seringkali membuat saya dan saudara terbawa dengan suasana, terbawa yang sehingga terjadilah dosa dalam kehidupan kita, yang sehingga terjadi suatu kejahatan, terjadi suatu hal yang tidak baik saudara, terjadi suatu kepahitan bahkan dalam kehidupan kita. Hati ini suatu hal yang riskan dalam kehidupan orang percaya saudara, karena dapat terbawa dalam keadaan apapun. Yang baik bisa jadi buruk, yang buruk pun bisa jadi baik. Karena apa? Keadaan. Maka karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati manusia mencerminkan, hati manusia mencerminkan manusia. Artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan tersampaikan dalam ucapan dan tindakannya saudara. Amin saudara. Jadi dalam situasi kondisi kita, hati ini tidak bisa dibohongi dengan mimik muka kita, dengan keadaan tubuh kita, itu tidak bisa dibohongi saudara. Akan terlihat kehidupan kita seperti apa. Saat hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya kitab Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri saudara. Amin. Demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kehidupan orang percaya nampak karena apa yang dia dapatkan, apa yang dia masukkan dalam tubuh, jiwa dan rohnya. Amin. Kalau dia menempatkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, saya percaya yang dia keluarkan adalah hal kebenaran firman. Tetapi di saat dia menempatkan hal yang tidak benar, hati yang busuk, itu pun akan muncul dalam kehidupan kita
dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Berbicara tentang hati bukan suatu yang biasa. Sangat-sangat riskan, saudara. Tetapi bagaimana saya dan saudara memposisikan hidup kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman. Amin, saudara. Jangan pernah engkau berpikir dengan keadaanmu. Karena apa, saudara? Di saat engkau berpikir dengan keadaanmu, saudara, engkau akan melihat kehampaan. Tetapi kalau engkau berpikir Roh Kudus hidup dalam kehidupanmu, hatimu akan mewujudkan roh yang berbeda. Ya, ada aura yang berbeda atas kehidupanmu, yang sehingga menarik hal yang baik. Di saat kau memberkati dengan senyumanmu, engkau mendapatkan hal yang baik dalam kehidupanmu, saudara. Ada sukacita, ada berkat yang berbeda yang kau terima dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan dapat terjadi dalam hati manusia. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Hati sumber kejahatan, hati sumber kepahitan, hati sumbernya dosa, saudara. Tapi kalau engkau menempatkan hatimu sebagai sumbernya kebenaran firman-Mu, saya percaya akan memunculkan karya Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Baiklah kita berjaga untuk menjaga hati kita, agar goresan-goresan dunia tidak menggores hati kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah engkau melihat keadaanmu sekali lagi, saudara. Tapi pandanglah Kristus, Dia yang terlebih besar. Kalau engkau menguasai dirimu dengan hatimu, engkau akan tergores dengan keadaanmu, saudara. Kau akan tersakiti dengan keadaanmu. Tapi kalau engkau berjaga, apapun situasi kondisi apapun yang kau hadapi, goresan apapun yang ada dalam kehidupanmu, engkau akan tetap kuat, kau akan tetap bertahan. Nah, karena apa? Ada hati Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Miliki hati Kristus dalam kehidupanmu, untuk kau sepaham, sepikir dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita percaya bahwa Roh Allah sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami belajar dengan hati yang baik, yang menurut kebenaran firman Kau, Bapa. Kami ingin memiliki hati-Mu, Bapa, agar kehidupan kami menjadi dampak yang baik, yang benar. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau, Bapa. Tetaplah Engkau terus memimpin hidup kami, Bapa. Tetaplah Engkau terus sehati, memiliki benar-benar hati kami menyatu dengan Engkau, Bapa. Karena kami perlu Engkau, Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Jangan pernah Engkau jauh dari kehidupan kami, Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Bapa. Karena hati kami sudah tercemar dengan keadaan, situasi, kondisi yang kami hadapi. Tapi kami mau belajar, Roh Kudus, dengan hati yang benar menurut firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk umat-umat Engkau, Bapa, dimanapun mereka berada, yang saat ini mengalami proses kehidupan, sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus terlebih besar, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Allah. Dan hamba percaya Tuhan menyempurnakan organ tubuh mereka dengan organ tubuh yang baru yang datangnya daripada Allah. Kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Engkau, Bapa, yang mengalami proses kehidupan. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin kehidupan mereka, yang sehingga apapun persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan buat semuanya indah, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami menikmati karya Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah miliki hati Tuhan untuk kau menikmati karya Tuhan yang lebih sempurna. Tuhan Yesus berkati. Salam dari saya, Roland Gendut yang berbahagia. Amin.